bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Selamat malam, perkenalkan nama saya Mekarni Halina Lupa dengan NIM 2114201065. Saya mahasiswa aktif semester 5 di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, Fakultas Keperawatan. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penanganan gawat darurat kapal tenggelam. Dengan mata kuliah Kegawat Daruratan Kelautan, dosen pembimbing Nils Ariska, Escape NCAP. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama itu yaitu pendahuluan. Kapal tenggelam adalah situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Dalam situasi ini, keselamatan awak kapal dan penyelamat harus menjadi prioritas utama. Berikut adalah langkah-langkah penanganan gawat darurat. Yang pertama itu, mengidentifikasi lokasi kapal tenggelam dan memeriksa kondisi awak kapal. Yang kedua, mengirimkan tim penyelamat ke lokasi kapal tenggelam untuk menyelamatkan awak kapal dan mengambil alat-alat yang diperlukan. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah kecelakaan kapal tenggelam di masa depan. Berikut ada cara mengatasi pasien akibat kapal tenggelam. Yang pertama itu, segera lakukan tindakan pertolongan pertama pada pasien, termasuk menyelamatkan nyawa dan menghentikan pendarahan. Yang kedua, pastikan pasien tersebut diangkat dari kapal tenggelam dengan aman dan cepat. Yang ketiga, setelah pasien diangkat, segera lakukan tindakan pertolongan medis yang diperlukan, termasuk memberikan oksigen, menyembuhkan luka, dan memberikan obat-obatan yang diperlukan. Yang keempat, jangan mencoba menyelamatkan pasien sendiri jika Anda tidak memiliki pelatihan atau persediaan medis yang cukup. Yang kelima, segera melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang dan jangan menyembunyikan informasi terkait pasien atau kondisi medis. Yang berikut ada penanganan gawat darurat kapal tenggelam. Yang pertama itu ada identifikasi lokasi kapal. Langkah pertama dalam penanganan gawat darurat kapal tenggelam adalah mengidentifikasi lokasi kapal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan radar atau satelit untuk menemukan posisi kapal tenggelam. Yang kedua ada pengiriman tim penyelamat. Setelah lokasi kapal tenggelam diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengirimkan tim penyelamat untuk membantu korban. Tim penyelamat harus memiliki peralatan dan pakaian yang cukup untuk bekerja di bawah air dan dapat menyelamatkan korban. Selanjutnya ada pencegahan kecelakaan kapal tenggelam. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu pengawasan dalam pemeliharaan. Pengawasan dan pemeliharaan rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Hal ini meliputi pemeriksaan rutin pada mesin, peralatan dan sistem kapal, serta penggantian bagian yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada pelatihan kapal tenggelam. Selanjutnya ada pelatihan kepala kapal. Kepala kapal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan kapal dengan aman dan efektif. Pelatihan rutin harus diberikan untuk memastikan bahwa kepala kapal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi situasi darurat. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti sistem navigasi dan pemantauan cuaca dapat membantu mencegah kecelakaan kapal tenggelam. Selain itu, menggunakan sistem pemantauan dan pemantauan secara real time dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah risiko kapal tenggelam atau kecelakaan pada kapal. Sekian pembahasan saya terkait gawat darurat kapal tenggelam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau sedikit kurangnya dalam penjelasan saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf dan terima kasih. Bye.
Annyeong kembali lagi bersama dengan saya Mikarni Halena lupa. Buntai teriyeput Oke guys, video kali ini untuk promosi Unpi. Untuk promosi Unpi ya guys ya. Cuman mau bilang kalau di Unpi itu, di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado itu bukan cuman fakultas keperawatan, tapi ada juga banyak-banyak fakultas lain seperti contohnya hukum, teknik, fisip, dan sastra. Itu yang kita tahu sih. Tapi mungkin ada yang lain juga ya, tapi kita tahu cuman itu. Dan di keperawatan juga itu soal 1 dan terakreditasi B ya guys. Itu yang paling terpenting. Ada juga kartu nurse. Di Unpi juga itu sudah ada nurse khusus untuk keperawatan. Yang sudah D1 dan ingin melanjutkan ke profesi nurse bisa lanjut di Unpi. Oke guys, sekian kita promosi kampus. So, join di Unpi. BTW kita baru pulang dari praktik, jadi bikin video baginya. Kita sanggul. Cam-cam. Ini terampil lambang guys. Tapi nih. Bye.